Salam. Ada falsafah di dunia ini yang dipercaya oleh banyak orang dan itu dipegang kuat oleh banyak orang yang mengatakan roda kehidupan selalu berputar. Oleh karena itu kadang kita di atas, kadang di bawah. Jadi wajar kalau kadang-kadang kita berhasil, kadang kita gagal. Kadang kita sehat, kadang kita sakit. Itu hal yang wajar bagi dunia karena falsafahnya yang dipegang adalah hal yang seperti itu. Tapi apakah falsafah itu sepakat dengan firman Tuhan? Apakah Tuhan setuju dengan falsafah itu? Mari kita lihat di dalam kitab Ulangan pasal 28 ayat yang ke-13. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Di versi yang lain dikatakan Tuhan Allahmu akan menjadikan engkau pemimpin. Bukankah ini posisi yang terhormat, pemimpin dan kepala, menguasai dan tidak dikuasai. Oleh karena itu saya beri tema pada hari ini, firman Tuhan adalah tetap di atas dan terhormat. Lalu bagaimana caranya supaya kita tetap di atas dan terhormat? Tuhan berkata, apabila engkau mendengarkan, mendengar itu adalah fokus, mendengar itu adalah memperhatikan, mendengar itu sesungguhnya memperhatikan dan tidak bercabang, yaitu fokus satu yang kita dengarkan. Lalu apa yang kita dengarkan? Yaitu firman Tuhan yang kita dengarkan. Berita yang baik dari Tuhan yang kita dengarkan. Berita-berita atau janji-janji yang dari Tuhan itu yang kita dengarkan. Bagaimana cara mendengarkannya? Yang pertama, kita membaca dengan cara berkata-kata, kita membaca dengan cara bersuara sampai telinga sendiri mendengar. Sebab kalau kita mendengar firman Kristus, iman akan timbul. Yang kedua, kita mendengar khotbah dan setiap hari ada banyak khotbah yang disampaikan lewat YouTube, lewat radio, lewat media sosial atau apapun juga. Bisa kita mendengar melalui puji-pujian yang berlirikkan, yang berisikan firman Tuhan. Itu yang kita dengar. Firman Tuhan, berita baik, berita janji-janji Tuhan yang mengangkat kehidupan kita, bukan berita yang negatif. Lalu yang kedua, Tuhan berkata melakukan. Apa yang kita lakukan? Firman yang kita dengar tadi yang kita lakukan. Melakukan itu dikatakan di sini sesungguhnya mengerjakan, mempraktekkan, bertindak sesuai dengan yang kita dengar. Di dalam kitab Yakobus pasal 1 ayat 22 dikatakan, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Kalau kita hanya mendengarkan dan tidak melakukan, kita tidak mendapat apa-apa. Kita tidak mendapatkan firman dalam kehidupan kita. Kita harus melakukan firman yang kita dengar tadi. Kemudian yang ketiga, Tuhan berkata lakukan dengan setia. Yang ketiga adalah setia. Setia adalah terus menerus, baik waktunya baik atau baik tidak baik waktunya. Kita harus melakukan terus-menerus tanpa istirahat, loyal, faithful atau percaya penuh kepada firman. Yang pertama kita mendengar, yang kedua kita melakukan, yang ketiga dengan setia. Kapan itu? Hari ini Tuhan berkata kalau engkau mendengarkan hari ini perintah Tuhan, besok Tuhan berkata hari ini, berarti kita setiap hari bertanggung jawab untuk mendengar, melakukan firman Tuhan dengan setia. Itu yang saya sampaikan pada hari ini supaya kita tetap di atas dan terhormat. Kembali saya katakan, bertanggung jawab setiap hari, mendengar, melakukan firman Tuhan dengan setia. Selamat menikmati berkat Tuhan. Amin. Ketika kita ada di dalam kekhawatiran, mari ingat firman Tuhan. Lukas pasal 12 mulai ayat 22 sampai dengan 34. Dan ada satu ayat yang akan saya bacakan, ayat 24. Demikian bunyinya, perhatikanlah burung-burung gagak yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mempunyai gudang atau lumbung, namun demikian diberi makan oleh Allah. Betapa jauhnya kamu melebihi burung. Kita lebih daripada burung itu.
kita lebih daripada para binatang yang ada di sekitar kita. Kita ini makhluk-makhluk mulia, manusia yang sudah diselamatkan oleh Tuhan di atas kayu salib. Saya akan naikkan pujian untuk kita semua pada hari ini. Ku tak perlu khawatir terhadap apapun. Tangan-Mu yang penuh kasih menopangku tanpa henti. Ku tak perlu takut untuk melangkah maju. Hadirat-Mu yang berkuasa menjagaku senantiasa, seperti tiang awan yang meneduhkan dari terik siang. Hatiku selalu tenang di dalam tangan-Mu, Tuhan, seperti tiang api yang menerangi dari gelap malam. Kau menjagai hidupku dengan kebaikan-Mu. Kau menjagai hidupku dengan kebaikan-Mu. Amin. Kiranya boleh menjadi berkat buat kita semua pada hari ini.